hasilnya sampai tadi malam hari terakhir dan sesudah kita tutup. Program pengungkapan sukarela ini kalau kita lihat jumlah yang mengikuti wajib pajaknya baik orang pribadi maupun badan adalah 247.918 wajib pajak. Dan mereka itu kemudian diberikan surat keterangan atas harta yang mereka laporkan sebanyak 308.059 surat keterangan. Harta yang dideklarasikan, yang kombinasi tadi harta di luar negeri direpatriasi, dalam negeri, jumlah harta yang diungkapkan adalah 594.820 miliar rupiah. 594.820 miliar. Dan pembayaran kewajiban dari harta yang diungkapkan itu yang tadi adalah terkumpul 61.010 miliar. Deklarasi yang berasal dari dalam negeri dan yang direpatriasi, yaitu harta yang ada di dalam negeri atau yang luar negeri dan direpatriasi, itu 512.570 miliar. Dan yang dideklarasi namun hartanya tetap di luar negeri adalah 59.910 miliar. Ini adalah komposisi dari total hartanya yang tidak dibedakan antara kebijakan 1 dan kebijakan 2. Kalau kita membedakan antara kebijakan 1 dan 2, kita lihat dari jumlah 247.918 wajib pajak, yang ikut kebijakan 1 artinya mereka yang sudah ikut teks amnesti pertama dulu dan sekarang ikut lagi ada 82.456 surat keterangan yang diterbitkan. Mayoritas adalah yang dari harta 2016 sampai dengan 2020 yaitu 225.603 surat keterangan. Kalau dilihat dari jumlah kewajiban yang dibayarkan cukup berimbang. Bahkan kalau kita lihat mereka yang sudah ikut teks amnesti 1 yaitu kebijakan 1 itu lebih besar bayaran yang kita peroleh atau dalam hal ini setoran mencapai 32.910 miliar dari 61 triliun tadi. Sedangkan sisanya 28 triliun 100 miliar adalah yang ikut jenis yang kedua, kebijakan 2 yaitu dari 2016 sampai dengan akhir 2020. Jadi kalau dilihat dari komposisi penerimaan sebetulnya lebih dari yang ikut teks amnesti 1 ini. Kalau dilihat dari hartanya tadi kita sampaikan mayoritas adalah harta yang ada di dalam negeri tapi selama ini belum didisclose. 498 triliun 880 miliar itu adalah harta di dalam negeri. Hanya 13,7 triliun yang merupakan harta luar negeri yang direpatriasi. Sedangkan yang ikut tadi investasi, yaitu tadi yang pembelian SBN, hilirisasi atau renewable energy adalah tadi 22,34 triliun di mana 19,98 triliun adalah harta dalam negeri. Hanya 2,36 harta luar negeri yang repatriasi dan diinvestasikan. Nah,
tabel di sebelah kanan menggambarkan secara bahkan lebih rinci lagi. Ya, kalau kita lihat ya tadi, berapa wajib pajak badan? 4.067 wajib pajak badan yang ikut PPS ini. Mayoritas kalau dari sisi jumlahnya lebih banyak orang pribadi, ada 78.389 wajib pajak yang ikut PPS yang kebijakan 1. Artinya ini ya 4.067 WP badan dan orang pribadi ini 78.389 orang ini sudah pernah ikut tax amnesty dan sekarang dia mengikuti lagi, berarti waktu itu hartanya belum didisclose semuanya ya. Sedangkan yang benar-benar ikut tax amnesty yang kebijakan 2, harta diperoleh antara 2016 hingga 2020 ada 225.603 wajib pajak. Semuanya orang pribadi. Semuanya orang pribadi. Nah, kita lihat komposisinya ya, berapa jumlah yang kita peroleh. Untuk badan kebijakan 1 sebetulnya 1,53 triliun. Ini artinya relatif badan itu sudah relatif bersih. Yang lebih banyak memang ada di orang pribadi. Ini adalah salah satu, berarti ada orang-orang pribadi yang dulu ikut tax amnesty belum seluruhnya, atau yang sekarang mereka merasa bahwa dia masih punya harta antara 2016 hingga 2020 yang selama ini belum diungkapkan. Ini kalau kita lihat, jadi komposisinya adalah 31,38 triliun orang pribadi yang ikut tax amnesty pertama atau hartanya diperoleh sebelum 2015 Desember. Dan yang 28,1 triliun adalah yang orang pribadi di mana hartanya diperoleh antara 2016 hingga 2020. Hartanya komposisinya mayoritas di dalam negeri seperti yang tadi saya sampaikan. Dan mayoritas orang pribadi tadi yang badan hanya 17,17 triliun. Namun yang orang pribadi ini yang hartanya diperoleh sebelum 2015 ada 327 triliun harta yang selama ini belum dideklarasi. Dan harta yang diperoleh antara 2016 hingga 2020 Desember 167 triliun. Kalau tadi disebutkan investasinya di dalam negeri yang tadi saya sampaikan, 1,15 badan melakukan investasi di dalam negeri atau yang direpatriasi kemudian diinvestasikan. Orang pribadi yang ikut adalah 15,11 triliun dan yang untuk kebijakan 2 6,1 triliun. Untuk harta yang tetap ada di luar negeri ini terlihat kalau wajib pajak badan juga nggak terlalu banyak, hanya 770 miliar. Yang banyak adalah orang pribadi, artinya mereka punya harta di luar negeri dan tidak direpatriasi, tetap di luar negeri. 37,98 triliun harta yang diperoleh sebelum Desember 2015 di luar negeri dan tetap di luar negeri. Sedangkan yang harta diperoleh antara 2016 hingga Desember 2020 di luar negeri dan tidak direpatriasi ada 21,16 triliun. Nah, ini adalah peta yang melengkapi tentu tadi informasi yang Direktorat Jenderal Pajak sebetulnya juga sudah sekarang mendapatkan dari AEOI, Automatic Exchange of Information, dan dari berbagai laporan keuangan yang diakses oleh Direktorat Jenderal Pajak. Kalau kita lihat dari sisi bracketnya atau jumlah harta yang dideklarasikan dan ikut di dalam program pengungkapan sukarela ini, maka kita lihat di dalam tabel berikut. Mayoritas harta itu adalah pada 100 juta hingga 1 miliar. Jadi ini banyak orang pribadi yang mereka punya harta selama ini, tapi di dalam SPT-nya mungkin ada yang belum saya pernah punya rumah, beli rumah, tapi belum didisclose dalam SPT saya, atau dia mendapatkan warisan atau yang lain-lain.